Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Pernah nggak sih sahabat Mudi mendengar sebuah pertanyaan, apa yang menjadi cita-cita kamu? Tentunya jawabannya bisa saja beragam. Mungkin ada yang di antara kamu yang bermimpi ingin jadi dokter, insinyur, pengusaha, atau mungkin gak muluk-muluk ya, menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Kalau kita membicarakan soal masa depan, emang terkadang membingungkan. Pasalnya, terkadang kamu gak benar-benar tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Atau mungkin bisa saja kamu sebenarnya tahu apa hal yang membahagiakan untuk kamu kerjakan. Akan tetapi kamu kadang merasa bingung, apakah profesi ini akan menghasilkan uang atau enggak. Lalu apa sih yang akan kamu pilih saat passion dan uang menjadi pilihan kamu? Oke sahabat Mudi, buat kamu yang sedang galau memikirkan pilihan buat kamu, atau yang sedang fresh graduate ya, yang bingung akan pilihan karir yang harus kamu pilih, saat ini kamu berada di channel yang tepat. Pada episode Muda Mudi kali ini aku akan bahas antara passion dan uang. Mana yang seharusnya kamu pilih? Sahabat Mudi penasaran? Makanya tetap stay tune di sini di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Sebenarnya mana sih yang lebih penting, uang atau passion? Passion atau uang? Keduanya sama-sama penting. Uang dan passion merupakan dua elemen penting yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pilihan karir. Oke sahabat Mudi, pada episode kali ini kita kupas satu persatu. Kita urai dan kita bahas apa itu passion, apa itu uang. Oke, pada segmen yang pertama ini kita mulai pada pembahasan yang pertama. Kita bahas dan kupas tentang passion. Passion, satu kata namun mengandung berjuta makna. Dari beberapa sumber yang pernah aku baca, passion sendiri lebih menekankan terhadap apa yang kamu sukai. Bisa juga sesuatu hal yang membuat kamu bergairah dalam menjalani hidup. Sahabat Mudi, perlu sahabat Mudi ketahui, passion dan hobi itu hal yang berbeda loh. Hobi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan yang kamu sendiri rela merogoh kocek kamu, mengeluarkan banyak uang untuk hobi tersebut. Salah satu contohnya hiking atau traveling. Sedangkan passion sendiri merupakan sesuatu yang kamu sukai dan mendapatkan uang atau sesuatu dari hal tersebut. Contohnya, ada orang yang memiliki passion dalam dunia menulis. Passion ini berperan sebagai pembakar semangat yang memberikan dorongan dan emosi yang kuat dalam melakukan sesuatu, meskipun kamu dihadang dengan berbagai macam tantangan atau hambatan sepanjang prosesnya. Tanpa hadirnya passion, tentu kamu gak akan memiliki keinginan kuat untuk berkembang dan berprestasi di suatu hal. Karena passion, kamu merasakan ada gairah di dalam dirimu yang menyuruh kamu untuk menulis dan berbagi dalam bentuk tulisan. Tentunya gak melulu soal uang. Ada sebuah kebahagiaan yang diperoleh saat kamu berbagi dengan tulisan. Seharusnya setiap orang itu memiliki passion dalam dirinya.
Sayangnya di kehidupan nyata ini banyak yang gak tahu passionnya apa. Di kehidupan nyata gak semua orang mampu mengenal dirinya sendiri. Perjalanan dalam menemukan passion sebetulnya bukanlah sesuatu yang sulit, namun juga bukan hal yang gampang. Dalam hidup ada orang yang sudah tahu apa passionnya tanpa harus mencari kesana kemari. Bahkan ada yang menemukan passion dari hal-hal yang gak terduga sekalipun. Ada juga orang yang harus mencari untuk menemukan apa passionnya. Untuk sebagian orang bahkan merupakan hal yang tersulit untuk menemukan apa passion yang ada dalam dirinya. Prestasi dan kemampuan kamu dalam menjalankan suatu pekerjaan tentu juga akan mempengaruhi income yang kamu terima. Kalau kamu udah terkenal akan keahlian yang kamu miliki, mungkin aja kamu bisa mendapatkan bayaran yang fantastis, bahkan sampai di atas rata-rata. Uang juga menjadi aspek yang gak kalah pentingnya. Sebuah insentif yang dapat dimanfaatkan atau diberikan hal-hal yang kamu inginkan dan butuhkan untuk menunjang kehidupan kamu. Gak hanya itu, kenyataan bahwa kamu dibayar dalam suatu pekerjaan berarti bidang keahlianmu dibutuhkan orang lain. Bagaimanapun juga, selain sebagai bentuk aktualisasi diri, karir bisa menjadi bukti kontribusimu untuk masyarakat lebih luas, bukan? Pertanyaan yang seharusnya muncul, apakah benar kamu harus selalu memilih salah satunya? Apakah kamu gak dapat memilih keduanya? Tentu aja bisa. Dunia gak sehitam putih itu. Terkadang kamu gak harus memilih antara A dan B. Akan tetapi kamu dapat mendapatkan keduanya sekaligus. Hanya aja yang jadi permasalahannya, gak semua hal yang menjadi passion buatmu dapat menghasilkan uang. Dan tentunya sebaliknya, gak semua hal yang dapat menghasilkan uang merupakan hal-hal yang kamu senangi untuk kamu kerjakan. Jadi kamu harus memilih irisan dari keduanya. Oke sahabat Mudi, kita udah bahas dan kupas tentang passion. Kita lanjut ke segmen yang kedua. Di segmen yang kedua ini aku akan bahas dan kupas tentang apa itu uang. Oke, makanya tetap stay tune di sini di Muda Mudi Channel. Uang. Apa sih uang itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, uang merupakan alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang bisa berupa kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak dalam bentuk atau gambar tertentu. Di kehidupan nyata, memang uang gak bisa membeli sebuah kebahagiaan. Namun, segala sesuatu dalam hidup tentunya berkaitan dengan uang. Mau kamu sadari atau enggak, dalam hidup banyak orang yang mencari uang yang tujuan akhirnya untuk bahagia. Banyak orang yang berharap memiliki uang yang amat sangat banyak. Uang yang banyak tersebut bisa digunakan untuk membeli barang yang diyakini bisa membawa sebuah kebahagiaan. Atas dasar hal tersebut pula, banyak orang yang menjadikan jumlah gaji adalah alasan pertama ketika mereka bekerja. Sehingga banyak orang yang ragu ketika memilih passion sebagai cara mendapatkan uang. Ada sebuah statement yang mengatakan jika memiliki passion itu adalah hal yang sia-sia. Passion gak bisa menghasilkan uang. Statement ini membuat aku akhirnya bertanya, apakah benar sih memiliki passion gak bisa mendatangkan uang? Bukannya follow your passion itu adalah hal yang terpenting ya? Nominal uang
kan akan selalu mengikuti. Ternyata gagasan super optimis ini gak selalu tepat loh. Realitanya dunia ini penuh dengan hal-hal yang gak dapat ditebak, termasuk kebutuhan masyarakat akan profesi yang kita jalani. Sebagai contoh, kamu punya profesi menjadi seorang pekerja seni di berbagai event. Jelas-jelas pekerjaan ini sesuai dengan passion kamu dan mampu menghasilkan uang. Namun saat tiba-tiba pandemi menyerang dan acara kumpul-kumpul dilarang, ketika segala event dibatalkan, kebutuhan akan jasamu menyusut pastinya. Akibatnya mungkin kamu gak lagi mendapatkan panggilan-panggilan job. Melalui contoh ini, kamu mungkin dapat memahami bahwa banyak sekali aspek eksternal yang mempengaruhi kebutuhan akan profesi kamu, yang juga dapat mempengaruhi source of income kita. Oleh karena itu, fleksibilitas untuk dapat menyesuaikan diri agar dapat keseimbangan di antara uang dan passion itu amatlah sangat penting. Oke sahabat Mudi, kita masuk pada segmen yang ketiga. Di segmen yang ketiga ini aku akan bahas antara uang dan kebahagiaan. Uang versus kebahagiaan. Mana yang kamu pilih? Uang atau kebahagiaan? Banyak quotes yang berkata bahwa uang gak dapat membeli sebuah kebahagiaan. Menurut sahabat Mudi gimana? Apakah itu benar? Nah, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Angus Dealtort dan Daniel Kahneman dari Center for Health and Well-being di Princeton University Amerika Serikat, ada penghasilan minimum yang perlu dimiliki seseorang sebelum ia dapat dikatakan berbahagia. Di Amerika Serikat, penghasilan minimum untuk orang bisa berbahagia adalah sekitar $75.000 Amerika Serikat per tahun. Rata-rata pengeluaran di sana untuk kehidupan standar adalah $65.000 Amerika Serikat per tahun. Jadi artinya untuk dapat memulai sebuah kebahagiaan, seseorang harus dapat memenuhi dulu kepentingan dasarnya seperti makanan, kesehatan, dan tentunya tempat tinggal, serta mempunyai sedikit tabungan. Oke, sahabat Mudi, dari penelitian ini ditemukan bahwa akan sulit sekali bagi seseorang untuk merasa bahagia kalau semua kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Dibedakan ya antara kebutuhan dasar dengan yang dinamakan keinginan. Misalnya perbedaan antara yang bisa makan cukup dengan bisa makan apa yang kita inginkan. Oke sahabat Mudi, kita masuk ke segmen yang keempat. Di segmen ini kita akan bahas gimana sih cara kita untuk menentukan passion. Amat sangat banyak hal-hal yang sebaiknya kamu pahami sebelum kamu menentukan passion kamu. Jangan menunggu sampai kamu menemukan passionmu. Mungkin banyak di antara kamu yang resah karena belum tahu apa sih sebenarnya passionmu. Mungkin ada juga yang bingung karena belum mendapatkan karir yang sesuai dengan passion yang dimiliki. Kenyataannya, passion bukan hal yang menetap. Sebaliknya, passion itu bertumbuh seiring dengan eksperimen kamu mencoba berbagai macam hal. Bisa jadi kamu mencoba suatu hal yang sama sekali baru dan lantas merasa cocok untuk melakukannya, saat mungkin passion kamu terdahulu berganti menjadi passion yang baru. Jangan limitasi dirimu untuk menentukan passion dari hal-hal yang sudah pernah kamu rasakan atau coba sebelumnya. Daripada
menggunakan mindset bahwa passion adalah sesuatu hal yang menetap sedari awal dan gak dapat berubah lagi, lihatlah passion sebagai sesuatu yang dapat berkembang seiring kamu mencoba dan melakukan sesuatu. Jadi intinya, jangan buat passion kamu sebagai penghalang untuk mengeksplor banyak hal-hal yang baru. Dan yang penting untuk sahabatmu diketahui, untuk menentukan sebuah passion, sahabatmu harus fokus kepada hal-hal yang sahabatmu diperdulikan, bukan pada hal-hal yang hanya sekedar membuat kamu senang. Passion seringkali dilekatkan dengan sebuah kesenangan. Padahal passion gak hanya berbicara soal itu, tapi juga soal nilai-nilai hidup dan dampak yang ingin kamu berikan kepada orang lain. Berdasarkan sebuah riset, orang-orang percaya bahwa passion merupakan cara untuk mencapai kesenangan. Ternyata cenderung kurang sukses mencapai karir yang diinginkannya daripada orang-orang yang mengasosiasikan passion kepada hal-hal yang penting baginya. Sebabnya, mindset terhadap passion yang dilekatkan karena kesenangan membuat banyak orang gak sanggup bertahan dalam kesulitan untuk mengiringi hal tersebut. Padahal kesulitan akan selalu ada dalam kehidupan kamu. Wah, ternyata passion gak selalu tepat untuk dijadikan landasan utama pilihan karir ya. Jika pendekatan kamu terhadap passion salah, mungkin aja akan menutup banyak kemungkinan hal yang dapat kamu lakukan dalam kehidupanmu kelak. Nah, lalu bagaimana nih sahabat Mudi? Apakah kamu masih galau dalam memilih passion atau uang? Tentu akan ideal bila kamu mendapatkan atau melakukan pekerjaan yang kamu sukai. Namun yang lebih penting, memenuhi kebutuhan dasar dulu. Setelah itu, saat kamu lebih dewasa, kamu harus mengembangkan orang lain. Misalnya membina atau sekedar mengajarkan sebuah skill. Sementara bagaimana dengan passion kita? Bila pekerjaan kamu memang benar-benar gak sesuai, cobalah kamu cari bagian yang kamu sukai dan sesuai passion kamu. Misalnya, bisa bagian dari pekerjaan atau sosialisasi dengan temanmu sekantor. Bila gak mungkin, passion dapat kita lakukan sebagai hobi di waktu luang. Kamu juga bisa mengembangkan orang lain lewat hobi tersebut. Misalnya, passion kamu otomotif, maka kamu bisa melatih orang lain, entah secara langsung atau lewat medsos, berbagai aktivitas otomotif di waktu senggang kamu. Atau kamu bisa melakukannya sebagai pekerjaan kedua atau sampingan di waktu luang kamu. Misalnya kamu senang membuat kue, maka kamu bisa membuat PO berbagai jenis kue yang dapat kamu buat. Sambil bekerja, kamu juga bisa terus melihat passion kamu sendiri, apakah memungkinkan untuk dijadikan sumber penghasilan utama. Karena bagaimanapun juga, without business skill, your passion or your hobby will not translate into money in your pocket. Sebenarnya kamu bisa memilih dua-duanya kok. Kamu gak perlu melakukan passion atau uang sebagai dua entitas yang berbeda dan harus kamu pisah-pisahkan, karena mereka sebenarnya bisa berjalan berbarengan. Di sekeliling kamu ada banyak orang yang mengejar karir sesuai passionnya. Dan lihatlah bagaimana mereka sekarang. Mereka menjadi orang yang sukses, berhasil dalam hidup, dan yang paling penting, mereka bahagia. Kamu juga ingin menjadi orang sukses seperti mereka kan?
Bagaimana dengan langkahmu selanjutnya? Apa yang kamu pilih? Passion ataukah uang? Hanya kamu yang bisa menentukannya. Oke sahabat mudi, semoga konten muda-mudi kali ini dapat membantumu menjadi lebih baik. So, enjoy the process, tetap santuy dan nikmati perjalanan menuju tujuan jangka panjang kamu. Jadilah bijak dalam memanfaatkan waktu yang kamu punya buat ngelakuin hal-hal yang lebih berarti. Semoga mudah-mudi episode kali ini bisa membawa manfaat dan insight untuk kamu dan dapat membuat kamu berkembang menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Muda-Mudi Channel. Komen, kritik dan juga saran ditunggu ya di kolom komentar. Jangan lupa juga bagikan linknya ke teman-teman sahabat mudi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa lagi di Muda-Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.